Oke, puji Tuhan, hari ini kita masuk di hari pertama bulan Februari, bulan yang kedua. Pertama bulan Februari, dan syukur kita sudah masuk di bulan pertama di tahun 2006. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang kedua. Kita bersyukur penyertaan Tuhan ada atas kita hari demi hari. Oke, kita memulai dulu karena waktu juga semakin berjalan. Kita berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di kesempatan untuk belajar firman pagi atau siang hari Tuhan. Kami mau untuk menerima firman Tuhan yang jadi bagian kami dan kami mau membahasnya, membuat jadi sesuai dengan kehidupan kami sehingga masa muda kami tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan akan membuat iman kami dikuatkan, wawasan kami bertambah dan kami semakin kenal dekat dengan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan padaku. Hari ini kita akan melanjutkan yang seri khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi di Matius 5, Tuhan Yesus itu mengawali pelayanannya dengan khotbah di bukit. Matius 4, kita pernah belajar pencobaan di padang gurun yang sampai 3 kali dicobai. Itu kan permulaan Tuhan Yesus sebelum dia melayani. Matius 3 dia dibaptis, Matius 4 pencobaan di padang gurun, kemudian setelah itu Tuhan Yesus mulai melayani dengan tahap awal sampaikan khotbah di bukit. Dan kita masuk di sesi yang berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang lalu kan yang lembut hatinya, kemudian yang berduka cita, yang miskin di hadapan Tuhan dan sebagainya. Tapi untuk memulainya kita kembali seperti yang lalu. Silakan kalian ceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang kamu alami dalam hari-hari ini. Kebaikan Tuhan apa sekecil apapun yang bisa diceritakan, dibagikan. Silakan, mungkin mulai Nelva. Apa hal yang baik kamu alami dari Tuhan hari-hari ini? Masih diberikan apa kelancaran dalam setiap hal yang dijalanin gitu. Tuhan selalu menyertai kita. Apa? Kalau kamu merasa penyertaan yang kamu alami, penyertaan kamu alami, dalam hal apa ini? Contohnya sehari-hari. Ketika apa? Ketika kayak kemarin ngerjain apa tugas praktek, terus ada banyak banget benar-benar deadline tugas, tapi Tuhan masih memampukan untuk menjalani semuanya gitu. Puji Tuhan. Karena anak-anak kelas 12 hari-hari ini disibukkan dengan ujian-ujian, baik praktek, teori, dan sebagainya. Seperti tugas juga nggak ada habis-habisnya. Tapi kita perlu penyertaan Tuhan, karena Tuhan tidak tinggal diam, turut campur tangan, termasuk bagi mereka. Menyertai dalam hal yang harus dikerjakan. Puji Tuhan. Niko, apa yang bisa kamu bagikan saksian hari-hari ini? Eh, yang pasti masih diberikan napas kehidupan sama Tuhan atas kebaikannya. Terus eh, kelancaran juga dalam mengerjakan tugas kokurikuler ini. Coba. Ya, ya, puji Tuhan. Kita perlu Tuhan turut campur tangan dalam segala yang kita kerjakan, masuk dalam tugas kurikuler yang kalian kerjakan. Kalau tanpa Tuhan itu rasanya enggak. Tapi juga jangan sampai lupa eh, di dalam hari-harinya sekalipun capek, sibuk, tetap sediakan waktu untuk berdoa, untuk syukur sama Tuhan, juga merenungkan firman Tuhan sehingga kita juga sebagai pribadi yang menyadari bahwa semua karena Tuhan, karena itu saya juga tetap kembali. Oke, puji Tuhan, kita masuk dalam sharing firman Tuhan, kita pelajari hari ini di Matius 5 ayat 8. Saya bacakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Seringkali kalau Tuhan Yesus sampaikan khotbah berbahagia ini, satu kalimat awal itu berbahagia. Kemudian di poin berikutnya kalimat kedua itu adalah dampaknya. Mereka melihat Allah atau mereka akan dipuaskan atau karena mereka akan dihiburkan. Berbahagia orang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Ini juga berbahagialah orang yang suci hatinya. Dampaknya apa? Mereka akan melihat apa yang jadi bagian untuk kita pelajari. Yang pertama, Nelvan tak tolong bacakan Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, Niko, Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, hal yang pertama kita pelajari adalah motivasi murni dan hatinya tulus. Jadi kata orang yang suci hati itu di terjemahan lain bahasa Indonesia diartikan sebagai eh, murni atau tulus. Tadi Mazmur 73 dibaca oleh Nelva, tulus hati, bersih hati. Di Kisah Para Rasul dibaca oleh Niko, hati yang murni. Jadi orang yang suci hatinya itu adalah motivasinya murni dan hatinya tulus. Suci hatinya dapat diartikan sebagai orang yang hatinya murni, penuh dengan dosa. Rasul Paulus itu mengajarkan kita ini punya hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tidak ada yang ditutupi. Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia itu sama. Tidak mengenakan topeng, tidak bermuka dua. Jadi kan kita juga diajarkan firman Tuhan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Karena motivasinya murni hati. Sekalipun Tuhan tidak kelihatan, tapi kita laku yang benar juga di hadapan Tuhan. Misalkan eh, misalkan saja ngomong kepada orang tua tentang sesuatu hal, dan itu benar-benar yang terjadi. Dan itu sama saja di hadapan Tuhan pun kita tahu bahwa Tuhan pun juga di hadapan Tuhan kita juga berlaku yang sama. Misalkan saja begini, mau pulang terlambat, pulangnya terlambat. Tidak sampai rumah ngomong hanya bahwa ada tugas yang membuat tidak bisa pulang lebih cepat. Pulangnya sore ya, ada tugas nggak selesai mah, ya ada tugas. Dan memang benar itu adalah benar-benar ada tugas. Sehingga kalian di hadapan Tuhan pun juga tidak bersalah, tidak berliku-liku. Misalkan ternyata main ke sana sini, bilangnya ada tugas. Itu berarti kan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Berbeda. Jadi motivasi murni, tidak memiliki agenda tersembunyi, baik dalam pertemanan, pelayanan, maupun dalam pekerjaan atau di sekolah. Orang yang punya pertemanannya tidak tulus, tidak murni itu biasanya misalkan mendekati teman yang punya uang, siapa tahu nanti diberikan temannya kemana-mana, berharap diberikan sesuatu karena temannya kaya. Yang tidak tulus, tidak. Dalam pelayanan pun juga eh, ada gereja-gereja tertentu itu kalau ketika melayani, yang main musik dikasih uang, yang apa penyanyinya yang ujian ada namanya persembahan kasih. Akhirnya mereka datang melayani supaya saya dapat uang, supaya saya dapat persembahan. Kalau Nelva tahu enggak di gerejamu itu apa ada istilahnya itu persembahan kasih untuk orang-orang yang melayani? Ada Pak. Untuk siapa biasanya? Yang tugas apa? Kenapa Pak? Itu biasanya untuk yang tugas apa? Untuk yang siapa? Untuk biasanya pemusik sama WL, SL. Nah, untuk ibadah umum ya. Iya, untuk ibadah umum. Ya, kalau gereja seperti kalian ya, menurut saya sih uangnya tidak seberapa, hanya sekedar untuk transport, di transport. Tapi di gereja-gereja lain, karena kan latar belakang kalian gereja Protestan, sama seperti gereja saya awalnya, gereja kalian latar belakang gereja Batak, saya gereja Jawa, tapi sama kan, saya kan GKJW. Tapi gereja lain, ya, istilahnya gereja Pantekosta, itu menjadi target. Ada orang-orang yang ya memang tidak semua, tapi ada orang-orang itu ketika melayani,
kepingin kepingin apa dapat uang, jadi dia eh, minta jadwal itu lebih banyak supaya yang dapat. Misalkan sekali melayani dapat uang 150.000, nah, dia menambah jadwal supaya dapat lebih banyak. Hanya jadi motivasi yang salah. Ini kan juga dalam pekerjaan. Kadang-kadang ada orang yang punya motivasinya nggak tulus, apa misalkan suka menjilat kepada bosnya. Bang, oh, orang ini begini Pak, ini begini-begini supaya apa? Yang temannya disingkirkan dia ya. Dalam pendidikan pun juga apa contohnya? Ada mungkin orang-orang tertentu yang bermain dengan uang supaya nilainya diperbaiki, supaya naik kelas, padahal nggak bisa apa-apa. Atau apapun motivasinya, motivasi artinya tidak murni, tidak tulus di hadapan orang lain. Ada banyak hal kita akan temui, kalian akan temui atau sudah pernah menemui dalam hal yang saya seringkali menemui ketika orang-orang yang menyerahkan uang supaya anaknya naik kelas, supaya anaknya eh, dinaikkan nilainya bagus. Dan sebagainya. Ada seorang, kalau itu kan dari pihak siswa ke guru. Satu kali ada seorang guru, nah ini dalam hal pekerjaan atau pendidikan. Guru teman saya. Eh, ada satu murid itu dia memang enggak bisa apa-apa, bukan nggak bisa apa-apa ya. Memang latar belakangnya dia autis tapi kategori rendah, jadi masih bisa komunikasi, masih bisa apa. Tapi untuk menerima pelajaran dia nggak terlalu paham. Nah, teman saya guru ini, dulunya murid ini juga jadi murid saya. Ketika naik kelas jadi muridnya teman saya yang guru perempuan. Nah, gurunya ini tahu bahwa anak ini punya kelemahan. Terus gurunya apa? Bilang ke orang tuanya, minta tolong supaya dikirimi tempat tidur, dikirimi kasur yang bagus dulu. Dikirimi kasur, karena kebetulan orang tuanya pengusaha kasur, pengusaha tempat tidur, pengusaha yang terkenal di Surabaya untuk kasur. Akhirnya dikirimi kasur, itu harga 1 atau 2 juta. Ya, ya anaknya yang nggak bisa apa-apa tadi ya, paling tidak dinaikkan. Karena diancam nggak bisa, nggak, nanti nggak naik. Hanya anak itu ya naik, tapi juga guru tadi minta imbalan dulu ya tuh Pak Kasur. Dia memanfaatkan situasi. Nah itu kan motivasinya tidak murni, hatinya tidak tulus, tidak sewajarnya, tidak sebaiknya. Sekarang sudah tidak ada, punya sudah meninggal. Ya nih, contoh tadi sudah saya sampaikan. Berteman untuk manfaatkan harta yang dimiliki temannya. Pelayanan, ya, motivasi hati yang murni, yaitu berteman tidak untuk memanfaatkan harta. Pelayanan tidak untuk cari popularitas atau uang. Tidak menyuap untuk mendapatkan posisi atau nilai yang bagus. Jadi, miliki hati yang murni. Apa adanya. Kalau tidak punya, tidak punya. Tidak bisa, tidak bisa. Tapi mau belajar. Supaya nantinya bisa berkembang kan. Nah, ini ada gambar orang ngasih uang. Seorang yang hatinya tulus akan membantu orang lain tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu apa? Tidak berharap imbalan. Dan hanya menerima yang jadi bagiannya. Jadi, apa yang jadi bagiannya itu yang kalian harus terima. Ini yang bukan bagian kalian, jangan disentuh. Satu kali saya pernah ikut ibadah, ibadah itu di sebuah gereja lain karena ada pemutaran film. Sambil film diputar, sebelumnya dibagikan makanan, konsumsi, nasi ayam. Saya apa mereknya itu Dandi kalau nggak salah. Dibagi satu kotak satu. Nah di sebelah saya ada orang yang sudah kan dibaginya eh, kan duduk di bawah kemudian dioper satu persatu. Teman orang di sebelah saya bukan teman saya. Dia ambil satu kotak nasi, dia sembunyikan di belakang punggungnya. Lalu dia ambil lagi satu. Waktu saya lihat dia ambil dia sambil ketawa bilang, buat di kos-kosan nanti. Ya, saya terserah, buat di kos atau apa, tapi kan itu bukan bagian dia. Dia akhirnya terima dua, yang lain saja. Jangan terima yang bukan bagian dia. Nantinya jadi tidak layak untuk dimakan. Quote yang pertama, kata-kata motivasi saya. Lakukan segala sesuatunya itu dengan kemuliaan hati, tanpa berharap apapun.
biarkan orang lain yang menilai kita dengan sendiri. Artinya kita tidak meminta sesuatu, tapi orang lain yang melihat bahwa oh anak ini pantas untuk dihargai dan dikasih sesuatu yang menurut orang lain pantas tanpa kita meminta. Seperti misalkan kau menemukan dompet di jalan atau di mana, kalian ketika memberikan, ya berikan tanpa minta apapun. Dan orang lain menilai bahwa dia itu sudah jauh-jauh ngantar ke sini. Oke, saya kasih apa yang jadi sharing kita yang pertama, pernah enggak Niko dan Nelva temukan membantu orang lain dan mendapatkan imbalan atau dia. Kalau Niko, pernah enggak kamu menolong orang lain, kamu mendapatkan imbalan atau hadiah? Pernah Pak, Mana itu? waktu itu kan nama teman Hmm, teman sekolah. ya. Niko tuh pernah bantuin dia kan. Tapi sewaktu-waktu Niko eh, lagi mungkin pertolongan kan, dia yang ngebantuin Pak. Dia yang ngebantuin Niko. Iya Pak. Oh, terus kasih sesuatu. Akhirnya eh, dikasih sesuatu sih enggak, cuma imbalannya ya dapat eh, pertolongan dari dia gitu Pak. Oh, dapat tolong, kemudian kamu juga itu pertolongan dia. Ya, biasa. Karena mungkin oh, saya itu nggak bisa membalas dia dengan sesuatu, tapi saya apa bantuan yang saya bisa. Gitu ya. Kalau Nelva, pernah nggak kamu membantu seseorang dan mendapatkan imbalan dia? Pernah Pak. Apa itu? Gimana? Ngebantuinnya sih sebenarnya simpel sih Pak, kayak cuman nebengin dia pulang aja. Cuman di situ dia ngasih kayak uang jajan gitu, padahal kayak Newa nggak berharap gitu loh. Dia pulang biasanya apa? Pakai ojek mungkin atau dijemput. Waktu itu nggak bisa, nggak ada yang jemput atau gimana? Waktu itu emang dia biasa dijemput gitu kan, atau enggak nebeng sama yang lain. Cuman pada saat itu karena udah kesorean gitu, jadi gak ada teman lagi gitu. Ya, dia akan tertolong sama pada dia memberikan sebagai ungkapan terima kasih. Karena mungkin dia berpikir begini, saya kalau naik ojek atau sewa ojek online uangnya nggak cukup. Tapi ini ada yang membantu ya sudahlah uang yang ada ini saya kasihkan ke teman saya kasihkan ke Pak. Karena kan dia berterima kasih bisa terbantu pulangnya. Lagi mungkin uang yang sekian itu pesan ojek online nggak akan cukup. Nah, tapi ya dengan yang sedikit ini dia bisa menghargai jasanya Pak. Ya gitu kan. Ya, kalanya kita ini ketika membantu memang tidak meminta sesuatu, tapi orang lain menghargai kita. Ya, kita terima sebaik mungkin. Saya pernah membantu teman saya ketika kalau guru itu ada istilahnya namanya sertifikasi. Sertifikasi itu yang dikumpulkan banyak berkas-berkasnya, surat-surat yang saya mengerjakan, saya ngetikkan komputer sampai malam. Jadi pulang sekolah itu jam 2, tapi kami nggak pulang, kami di sekolah sampai malam jam 8 malam. Pulangnya diajak makan karena dia tahu saya lelah, capek untuk membantu dia. Ya itu hal yang wajar. Nah, apa membantu kemudian mendapatkan imbalan, tapi jangan pernah meminta. Kita orang yang suci hatinya diajarkan firman Tuhan suci hatinya itu apa? Motivasinya murni dan hatinya tentu ya sebatas ya tak bisa mampu untuk berikan bagi orang lain. Kalau tidak bisa ya tidak bisa berkata, saya tidak bisa untuk hal ini, maaf saya tidak bisa. Yang kedua yang bisa kita pelajari, Ibrani 12 ayat 14. Minta tolong Niko bacakan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya,
Silakan lanjutkan Nelva. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, yang tadi dibaca oleh Niko, kejarlah kekudusan. Kemudian tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ini sama dengan Matius 5 tadi yang saya bacakan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Dan yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Apa maksudnya? Orang yang suci hatinya artinya hidup dalam kekudusan. Orang yang suci hatinya menjaga dirinya untuk hidup kudus. Kata kudus itu artinya bisa dipisahkan dari dunia. Artinya apa? Yang dipisahkan itu adalah gaya hidup kita itu berbeda dari orang yang tidak kenal Tuhan. Bukan berarti dipisahkan kita tidak kumpul dengan orang-orang lain, tentu tidak begitu. Tapi gaya hidup kita ini berbeda dari orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang sembarangan hidup. Firman Tuhan mengatakan, kejarlah kekudusan. Artinya kekudusan tidak datang dengan sendirinya. Tiba-tiba kalian hidup kudus, enggak. Atau didoakan, tiba-tiba jadi hidup kudus. Enggak bisa. Kalau orang misalkan sakit, datang ke pendeta, doakan saya Pak Pendeta, supaya sembuh. Pak Pendeta bisa mendoakan oleh kuasa Tuhan, seorang bisa sembuh. Tapi doakan saya Pak Pendeta, supaya saya bisa kudus. Enggak bisa. Karena kekudusan itu harus kita usahakan, kita kejar. Kita usahakan hari demi hari. Nah, dimulai dari menolak pada sesuatu yang membawa pada dosa. Kalau kalian ingat kisahnya Yusuf di rumah Potifar, istrinya kan menggoda Yusuf hari demi hari supaya berbuat yang mengarah pada seksual. Tapi Yusuf tidak mau. Itu enggak satu hari, tapi hari demi hari. Alkitab berkata, sampai satu kali capai puncaknya. Yusuf tidak mau juga. Kejarlah kekudusan. Kekudusan itu hal yang mungkin hari ini bisa kalian menjaga diri. Ternyata besok jatuh lagi. Besoknya lagi berjuang lagi. Nah, itu kan sesuatu yang kita harus usahakan sebaiknya. Ada 3 hal yang harus kita jaga. Tadi dibaca oleh Nelva, yaitu keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Seksual. Anak-anak muda seusia kalian tentu sudah tumbuh hormon suka pada seseorang lawan jenis. Dan hal, hal untuk kepingin secara dagingan, secara seksual pasti ada, tapi harus kita jaga, jangan sembarangan. Ada banyak anak-anak muda sekarang ini mudah menyerahkan, terutama yang perempuan, menyerahkan tubuhnya untuk orang yang dianggap sebagai cowoknya. Karena merasa bahwa itu namanya pacaran itu ya wajar, ciuman, wajar untuk berpelukan dan sampai dengan badan. Tapi kan itu tidak sewajar. Bahkan sampai ada istilah, mungkin kalian pernah mendengar, oh zaman sekarang kalau perawan atau masih perjaka itu sudah ada zamannya. Nah itu kan kata mereka, bagi kita ya masih tetap berlaku, masih tetap berlaku. Oh kuno kamu, kalau sampai sekarang ini masih perawan tuh kamu kuno. Ya nggak apa-apa kuno, tapi kan jaga diri yang baik. Daripada sudah terlanjur menyerahkan cintanya, tubuhnya ternyata ditinggal. Jadi ada banyak anak muda jatuh pada keinginan seksual yang tadi. Karena itu jangan buru pacaran. Kenapa jangan buru-buru pacaran? Karena pacaran sekarang, apakah pasti dia nanti adalah jadi pasanganmu ke depan ketika menikah? Karena kan masih lama. Masa pacaran masih harus 10 tahun pacaran dengan orang yang sama. Jaga diri. Keinginan mata itu apa? Mudah tertarik pada sesuatu. Sekarang banyak orang itu udah lihat gadgetnya, lihat Androidnya, lihat scrolling. Akhirnya malas untuk mengerjakan yang lain. Karena apa? Tertunda, lihat TikTok, lihat IG, dan sebagainya. Kerjakan apapun jadi malas. Bahkan mungkin tertarik, oh pengen ini, pengen itu. Karena scrolling di apa namanya, kayak Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Ingin tertarik karena gangguan hidup itu apa? Hedon. Hedon itu kan gaya hidup. Kepingin menuruti apapun yang dunia tawarkan sekarang. Apa yang sedang tren itu yang diikuti, apa yang sedang em, dibicarakan banyak orang yang viral itu yang diikuti. Jadinya hedon, memaksakan diri di luar yang dia sangka.
Nah, hiduplah dalam kekudusan menjaga diri sebaik. Nah, ini ada gambar orang-orang main scrolling HP. Hati-hati dengan apa yang kita lihat dari gadget kita. Kebanyakan kita akhirnya kepingin, bukan karena butuh. Lihat, oh ini enak ya, tuh ini pakai ini enak. Apa ini. Jadi kepingin. Padahal tidak ada keuangan untuk anggaran membeli hal tertentu. Juga mungkin mudah untuk tertarik pada hal-hal yang membuat nafsu kita naik melihat dari gadget kita. HP. Jadi dengan apa yang kita lihat, Tuhan mengaruniakan kita pikiran untuk kita berhikmat, bukan untuk kita eh, disalahgunakan pada hal-hal yang semaunya. Quote yang kedua, jaga diri sebagai anak muda supaya tidak salah dalam bergaul. Jangan mudah terpikat rayuan bagi yang perempuan. Yang laki-laki juga jangan mudah terbawa situasi pandangan mata karena melihat karena perempuan kelemahannya di telinga, laki-laki kelemahannya di mata. Jadi masa depan kalian masih panjang. Yang kalian tabur hari ini akan dituai di masa depan. Kak Sinta itu waktu Natal Zoom yang lalu juga kan bersaksi cerita abangnya tiba-tiba harus menikah karena pacarnya hamil dulu. Dia menghamili pacarnya, kemudian pacarnya juga ketika di rumahnya menutupi diri dengan pakai daster yang panjang, baju yang panjang, lebar. Jadi tidak kelihatan kalau hamil. Sampai waktunya eh, kehamilan ini sudah besar, baru masing-masing mengaku pada orang tua. Tentu jadi pukulan, tentu jadi sesuatu yang shock orang tuanya masing-masing dan harus menikahkan. Kelihatannya, oh tidak masalah kan yang penting nanti setelah menikah terus berjalan seperti biasa. Tapi ya kehidupan itu tidak mudah. Kalau nggak siap, ya kasihan anak. Nggak punya uang untuk pemeliharaan sehari-hari, kerjaan masih belum mapan, beli harus masih muda dan masih harus berpikir beli susu, beli pampers dan sebagainya. Jadi hati-hati dalam pergaulan kalian karena situasi-situasi ke depan ini tidak mudah. Orang makin mudah untuk jatuh dalam dosa karena apa? Tidak hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan pun hanya diajarkan di kekristenan. Di yang lain-lain mana ada orang yang memperhatikan kekudusan di iman lain? Jarang. Poin ini sharing kita yang kedua. Menurutmu dosa apa yang kamu sering jatuh dan harus kamu hindari? Kalau menurut Nelva, kamu itu sering mudah jatuh dalam hal apa dan apa yang harus kamu hindari? Kalau saya ya, saya itu mudah jatuh dalam hal apa? Saya ini mudah emosi, mudah tersinggung. Saya harus menghindari hal-hal yang membuat saya tersinggung itu apa? Mungkin pembicaraan, perkataan. Kalau orang berkata-kata tentang saya harus menahan diri. Saya ini karena minder sehingga mudah emosi, berkata-kata yang kasar, kotor dan sebagainya. Saya harus melawan Tuhan demi hari. Kalau menurut Helva, apa dosa yang kamu sering jatuh dan kamu ini harus saya hindari? Kalau saya sih gampang emosi sih Pak. Kayak kadang kalau apalagi kalau misalkan lagi capek gitu kan, hal sepele aja kadang kayak bawaannya pengen marah terus gitu. Dan itu apa harus dihindari dengan kayak ngelakuin apa-apa harus tetap tenang gitu sih. Ya, kalau misalkan kondisi hatimu sedang panas, sedang situasinya ingin emosi atau apa, lebih baik diam dulu, menyendiri dulu atau apapun yang membuat kamu tenang. Kalau memang harus makan dulu, harus tenang. Kadang orang kalau belum makan ini memang mudah emosi. Kamu makan dulu, terus kemudian duduk dulu, menyendiri dulu ya. Sampai aman baru lakukan yang lain. Kalau menurut Eko, apa yang menurut kamu usaha itu sering gagal dalam hal Kalau Niko sih salah satu contoh teman tuh kayak Niko ngomong jorok, mungkin yang ngomong jorok, terus hmm, emosi juga kan, terus habis itu kadang suka ngelawan.
muda memang banyak kan jatuhnya di situ. Eh, Mudah emosi, belum bisa mengendalikan diri karena anak muda belum bisa mengendalikan diri. Karena itu dari pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini, jika ada sesuatu tahan dulu. Firman Tuhan juga mengajarkan berpikir sebelum berbicara. Jika ada sesuatu redam dengan baik. Jangan mudah kebawa emosi. Kalau perlu ya, kalau sudah ada dulu udahlah, nggak apa-apa. Kemarin itu hari hari Jumat ya, Jumat bukan yang Sabtu. Hari Jumat itu ada seorang yang mencoba menipu saya. Kemudian eh, ujung-ujungnya minta uang. Artinya dia mau nitip uang ke saya karena dia orangnya dari luar negeri nitip uang ke saya untuk teman saya. Tapi karena dari luar negeri prosesnya butuh waktu berjam-jam, butuh waktu sampai besoknya. Nah, orang yang dititipi ini ketika saya kabari, karena kan A titip uang ke saya untuk B, lah saya nyampaikan ke B, yang B ini marah-marah. Gimana kalau uangnya ini butuh untuk istri saya melahirkan? Saya sampai dibilang, Anda ini katanya orang berpendidikan, begitu lah ngomong ke saya ini, waduh, mendengar kata-kata itu rasanya kayak seperti nggak kuat saya, mau balas marah. Tapi ya sudah, akhirnya kan ketahuan dia menipu ya sudah, saya biarkan saja. Bahwa ternyata saya lebih berpendidikan daripada dia. Nah, dia dengan keberadaan dia cari-cari uang dengan menipu orang lain. Jadi ada banyak situasi kita ini mudah terbawa emosi, jaga diri dan oke, ya ini waktunya tinggal sedikit. Yesaya 54, Nelvan tak tolong bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, situ ada. Niko, 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, apa maksudnya? Ketika orang yang suci hatinya akan melihat Allah artinya mengalami keintiman dengan Tuhan. Orang yang suci hatinya itu akan melihat Allahnya disingkapkan berbagai hal yang tidak bisa kita perkirakan. Di Yesaya 54, telinganya dibukakan, dimampukan untuk mendengar hal-hal yang tersembunyi dari orang lain. Kemudian di 1 Korintus 2 ayat 10 ini diberikan apa? Orang memiliki kenal dengan Tuhan, diberikan tanda-tanda khusus yang selama ini didoakan. Misalkan Nelva atau Niko berdoa, Tuhan saya kepingin nantinya meneruskan kuliah di sini tuh. Tiba-tiba Tuhan memberikan tanda-tanda khusus. Apa tanda-tanda khusus? Biasanya misalkan ada kayak kalian mendengar, rasa kayak mendengar, oh, atau melihat atau dalam mimpi tentang kampus tersebut, atau ada tanda-tanda orang yang mau membantu, atau ada beasiswa, atau apapun. Dan, oh itu tanda dari Tuhan buat saya. Jadi, jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, hal-hal tersembunyi dinyatakan bagi kita. Pekerjaan yang diharapkan, kadang juga ada tanda-tanda tertentu bahwa, oh yang ini yang dari Tuhan, oh yang ini bukan. Kalian akan mengerti dengan sendirinya. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, gambar anak berdoa, kita akan peka mendengar suara Tuhan. Pokoknya ngerti, oh ini dari, hanya tahu saja. Sama seperti kita tahu kapan lapar, ingin makan, dan tidak. Kan itu tidak bisa diajarkan, tapi kita ngerti sendiri. Kedekatan kita dengan Tuhan akan memudahkan kita mengenali rencana Tuhan dalam kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal oh, ini rencana Tuhan. Ketika saya SMA, seusia kalian, beberapa waktu sebelum lulusan, saya berdoa di sebuah bukit doa. Dan ketika saya berdoa, tiba ada seperti perasaan di hati saya itu, pilih jurusan PPKN. Nesa. Akhirnya ketika saya ujian masuk, saya memilih jurusan PPKN sebagai tujuan kuliah saya. Dan puji Tuhan, saya terpilih di situ. Sementara teman-teman yang lain milih PPKN karena salah jurusan. Saya memilih karena hal yang karena memang itu tujuan saya. Oke, Tuhan, itu yang jadi sharing kita bahwa orang yang suci hatinya itu adalah
uh, motivasinya benar, motivasinya hatinya tulus murni. Yang kedua, menjaga dirinya dengan kekudusan, mengejar kekudusan karena kekudusan itu harus kita usahakan. Ya, melihat Allah dengan kita peka dengan suara Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan. Jika kita memiliki hati yang murni, mengejar kekudusan, Tuhan akan menyatakan rahasianya bagi kita. Oke, itu yang jadi sharing kita. Elva bisa tutup doa. Ya, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di ibadah konseling singkat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Biarkan firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, jadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Oki Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati juga kami semua hari ini dan sertai selalu setiap langkah-langkah kami hari ini dan ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko Nelva. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak.